Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Jakarta Selatan ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Ima Iftitah dari SDN Petukangan Selatan 03. Bersama saya, Eko Wiono dari SMA Triguna Jakarta. Dan saya, Zain Surya Larasati dari SMK Negeri 43 Jakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Zain? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar hari ini saya juga baik. Hari ini Bu Zain akan melakukan coaching ya, Bu ya? Iya, betul, Pak. Nah, sebelum melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya, Bu ya. Baik. Yang pertama, tentunya saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Saya akan amati coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Baik. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Siapa? Nah, jangan lupa Bu Zain disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, siap. Nah, dari pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan pada Bu Zain adalah kompetensi apa yang akan Bu Zain kembangkan pada coaching kali ini? Ya, baik, Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, Pak. Ya. Baik, Bu Zain. Yang kedua, kompetensi mana yang akan Bu Zain kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Oke, baik. Secara spesifik saya akan kembangkan mendengarkan secara aktif, Pak. Kenapa? Karena jika kita mendengarkan secara aktif itu sudah pasti kita memberikan kehadiran penuh atau presence gitu, Pak. Nah, kemudian jika kita sudah mendengarkan secara aktif, otomatis kita bisa mengambil kata kunci dari apa yang dikatakan oleh coachee sehingga saya nantinya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu. Nah, kemudian yang terakhir, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa? Oke, baik. Indikator ketercapaiannya adalah ketika coachee bisa menemukan secara mandiri solusi atas permasalahan-permasalahannya. Kemudian coach tersebut dapat memberikan kepada saya informasi tentang rencana aksi yang akan ia lakukan, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Zain atas jawaban-jawabannya. Nah, setelah ini silakan Bu Zain lanjutkan untuk melakukan coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Baik. Nanti setelah proses coaching kita, setelah itu kita ngobrol kembali ya, Bu ya. Oh ya, siap, Pak. Terima kasih Bu Zain. Ya, makasih banyak, Pak Eko. Teruskan. Assalamualaikum, Bu Ima. Waalaikumsalam, Bu Zain. Baik, Bu Ima, sesuai janji kita kemarin, kita akan bincang-bincang sebentar ya, Bu ya. Jadi, apa nih yang akan kita diskusikan kali ini? Iya, jadi begini nih, Bu Zain. Akhir-akhir ini, saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Jadi pembelajaran selama ini nih kayaknya terkesan monoton gitu, Bu Zain, dan membosankan ya untuk anak-anak. Seperti itu. Jadi menurut Bu Ima, apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap sekali nih ketika saya ngobrol sama Bu Zain, saya bisa mendapatkan ide-ide yang baru, saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya akan alami ya. Bagaimana nih anak-anak saya ini bisa antusias ya dalam saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Oke, baik. Menurut Bu Ima, hal apa saja nih yang membuat murid-murid Bu Ima kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Iya, kalau saya ingat-ingat ya Bu Zain ya, pertama nih anak-anak saya ini
membosankan gitu pembelajaran yang saya bawakan selama ini dan terlalu monoton. Terus saya itu terlalu dominan sekali di kelas dalam berbicara, kemudian dalam bercerita seperti itu di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya itu tidak pernah memberikan kesempatan untuk murid-murid saya agar dia itu bisa berpendapat, agar aktif berbicara pada pembelajaran saya, sehingga proses pembelajaran itu bisa dikatakan hanya bisa berjalan komunikasinya satu arah, Bu. Seperti itu. Jadi tidak ada interaktif antara murid dengan saya, yang ada hanya saya komunikasi dengan murid saja. Seperti itu, Bu Zen. Oh, begitu ya, Bu Ima ya. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh murid-murid Ibu agar mereka bisa antusias dalam belajar? Iya, menurut saya sih anak-anak saya ini, murid-murid saya yang di kelas ini menginginkan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu Zen ya. Ya pembelajaran yang tidak membosankan dan pembelajaran yang tidak monoton. Ya. Seperti itu yang diinginkan murid-murid saya. Oke, saya setuju tuh dengan pendapat Ibu. Lalu menurut Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Seperti kita sudah belajar ya Bu Zen ya, pembelajaran yang berpihak kepada murid yang pembelajaran harus terpusat pada murid. Seperti itu. Anak itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian saya di sini akan menambahkan ice breaking, saya akan menambahkan games seperti itu supaya pembelajaran di kelas itu saya tidak monoton gitu. Jadi tidak hanya saya saja yang bergerak, tidak hanya saya saja yang berbicara, tetapi anak-anak juga melakukan gerakan ice breaking. Kemudian nanti akan saya buat games untuk mereka, jadi mereka pun juga antusias gitu dalam pembelajaran saya. Seperti itu Bu Zen. Jadi Bu Ima akan melakukan beberapa strategi ya, diantaranya ada ice breaking ataupun juga games-games yang menarik dan menyenangkan untuk anak-anak kita. Anak-anak Bu Ima maksudnya. Iya. Nah, oke, kalau itu kan dari segi strategi berarti ya Bu. Betul, nah, Bu Zen. Kalau boleh tahu nih Bu Ima, selain strategi, misalnya Ibu bisa menggunakan sumber belajar apa saja gitu di kelas? Selama ini sih sumber belajar yang saya gunakan itu Bu Zen, saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan ya. Iya. Nah, terus selain buku teks ada lagi kah? Saya rasa sih banyak ya Bu Zen ya sumber belajar itu ya, tidak hanya dari buku saja. Sumber belajar itu bisa, apalagi sekarang dari Instagram sudah banyak tuh ya media-media pembelajaran yang bisa kita ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Kemudian kita bisa lihat dari video-video YouTube. TikTok pun juga tidak hanya yang negatif-negatif saja ya Bu Zen ya. Di TikTok itu pun juga ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita ambil untuk ditayangkan ke siswa. Media pembelajarannya juga bisa dari TikTok tuh Bu Zen. Kemudian dari tulisan ilmiah seperti itu. Dan atau sekarang kan lagi ngetren nih aplikasi untuk membuat PowerPoint ya, slide-nya itu ya. Kita bisa menggunakan Canva agar bisa lebih menarik untuk siswa ya. Iya, seperti itu Bu Zen yang akan saya lakukan nih. Rencana-rencananya, sumber belajarnya itu sih Bu Zen. Selain dari buku ya. Oke, baik. Itu udah bagus sekali Bu. Saya yakin nih Bu Ima kalau bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar pasti bisa membuat murid-murid Ibu menjadi antusias dalam belajar. Nah, jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi? Iya, saya rencananya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan. Iya, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti video di YouTube, atau saya bisa juga Bu Zen membuat video pembelajaran yang gurunya itu adalah saya sendiri. Jadi untuk siswa-siswa saya itu lebih antusias. Wah, ada Bu Guru di dalam YouTube itu, seperti itu. Kemudian saya bisa lihat dari Instagram, dari TikTok, seperti itu. Dan juga bisa kita manfaatkan dari PMM.
Di Iya. situ sudah banyak tuh Bu Zen ya, media-media pembelajaran, sumber-sumbernya, buku-buku pelajaran, soal, iya. Sudah lengkap di situ Bu Zen di PMM. Iya. Ada lagi? Mungkin nanti kan pasti dalam pembelajaran Bu Ima memberikan tugas-tugas ya. Oh iya. Tugasnya seperti apa tuh kira-kira yang bisa sesuai dengan minat? Iya, di Sehingga sini mereka antusias. Bu Zen, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Hmm. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Iya, yang lagi ngetren sekarang kan itu ya Bu Zen ya, Betul. pembelajaran diferensiasi. Kita pun juga baru, namanya pembelajaran yang berbeda-beda itu namanya diferensiasi gitu. Sehingga murid ini tidak terkesan dipaksa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Tetapi memang mereka senang mengerjakan tugas-tugas tersebut. Misalnya menggunakan bentuk video, bentuk gambar, atau dalam laporan digital. Bagus sekali nih Bu rencana-rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Ima ya. Amin, Bu Zen, ya. Nah ini kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu tadi utarakan kepada saya? Iya, di sini saya berkomitmen Bu Zen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi pembelajaran tersebut ya Bu Zen ya, sehingga murid-murid saya ketika berada di dalam kelas itu dapat menjalankan merdeka belajar seperti yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan ya Mas Nadiem, Bu Zen. Dan saya di sini akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid-murid tersebut. Bagus sekali nih Bu Ima. Saya sangat mendukung komitmen yang tadi Ibu sudah jelaskan kepada saya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Amin, siap Bu Zen. Bu Zen, ini terima kasih banyak ya, terima kasih sekali atas waktunya untuk saya bisa berdiskusi, sehingga saya dapat menemukan ide-ide yang baru nih. Saya mendapat pencerahan ya. Semoga kita selalu bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak murid kita ya Bu Zen ya. Amin. Terima kasih Bu Zen sekali lagi. Sama-sama Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zen, alhamdulillah ya Bu, coaching ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya ya Bu ya. Ya, betul. Nah, apa aja sih Bu yang sudah dilakukan Bu Zen terkait indikator tersebut? Oke, baik Pak. Alhamdulillah, tadi saya sudah menyelesaikan coaching dan berdasarkan hasil coaching, tadi saya juga sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Mulai dari menanyakan tujuan sebelum memulai percakapan dengan coaching, kemudian saya sudah melakukan identifikasi dengan cara menggali informasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Selain itu, saya juga sudah menanyakan apa nih yang akan dilakukan atau rencana aksinya seperti apa, dan yang terakhir saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut dengan cara menanyakan komitmen gitu Pak salah satunya. Ya, menurut saya sebagai observer itu tadi sudah sangat bagus sekali ya Bu Zen. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Zen sudah melakukan tahap identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian selain itu juga pada coaching ini Bu Zen juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Zen. Sebelum kita akhiri, dari yang sudah Bu Zen lakukan ini, tadi kompetensi apa lagi yang ingin Bu Zen kembangkan? Oke, baik. Kalau tadi sebelum coaching saya ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif. Kalau sekarang yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, saya dapat menggali informasi yang lebih lagi, Pak. Dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali ya Bu Zen. Tadi sudah menerapkan Tirta itu
ya sudah sangat bagus. Di situ sudah sangat terlihat kalau Bu Zen sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari tadi saya lihat responnya itu sudah disampaikannya, apa yang sudah disampaikan sudah sesuai juga dan juga sudah sesuai yang diharapkan. Tadi seperti itu. Tapi menurut saya ini luar biasa sekali, Bu. Ya, Bu Zen lebih menggali lagi ya ke depannya. Semoga nanti ke depannya Bu Zen lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lainnya, Bu ya. Ya baik Pak. Terima kasih Bu Zen. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Pak Eko. Sesuai janji kita kemarin Bu, kita akan berbincang sebentar. Hari ini bisa ya Bu ya? Siap, bisa Pak Eko. Baik, Pak Eko silahkan nih, sesuai janji kemarin, Pak Eko akan berdiskusi dengan saya terkait coaching dengan menggunakan alur tirta ya Pak ya? Betul. Iya, nanti Pak Eko akan melakukan coaching dengan Bu Zen ya Pak, dan saya akan menjadi pengamat atau observernya. Baik Ibu. Baik, nanti kita akan memakai 4 kriteria ya Pak Eko ya. Yang pertama kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Eko kembangkan? Jadi untuk kali ini kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin memberikan kehadiran penuh Bu. Selain itu, selain menjadi pendengar yang aktif dan juga pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tadi yang sudah Pak Eko sebutkan ya, secara spesifik Pak Eko nih kompetensi mana yang akan Pak Eko terapkan? Nah, untuk kompetensi yang akan saya terapkan tentunya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi supaya bisa menggali potensi dari kucinya. Baik Pak Eko. Semuanya telah saya catat nih ya Pak. Ya. Berarti untuk mengetahui Bu Zen mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching nanti, nih kira-kira nih Pak Eko kapan akan melaksanakan percakapan coachingnya? Nah, kebetulan Bu, kebetulan hari ini saya udah janjian dengan Bu Zen untuk melakukan praktek kunci dengannya. Oh, iya, baik Pak Eko. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Pak Eko ya dalam melaksanakan coaching dengan Bu Zen. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Ima, Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Zen. Mohon maaf, sepertinya sudah lama ya menunggu saya. Tidak Bu. Silakan Bu Zen, duduk. Silakan Bu di Zen, sini, silakan. Bu Zen. Permisi Bu Ya, Ima, Pak Eko. silakan. Tadi habis dari kelas ya Bu ya? Iya nih Pak, baru selesai ngajar Baru saya selesai. Pak. Iya, tadi katanya ada hal yang ingin dibicarakan ya Bu ya. Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit bisa Bu ya? Iya nih Pak, ada hal yang ingin saya bicarakan tapi sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya ya Pak Eko. Jadi ada hal yang mengganjal di pikiran saya. Jadi saya ingin coaching dengan Pak Eko, semoga bisa mendapat pencerahan. Baik Bu Zen, semoga dengan coaching di hari ini dapat mencerahkan ya Bu Zen ya. Dari pembicaraan kita sekarang, apa nih kira-kira yang ingin Ibu Zen dapatkan? Baik Pak, jadi saya ingin ide baru Pak terkait pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas. Karena sekitar 2 minggu lagi saya akan masuk materi baru nih Pak. Dan sepertinya materi itu sulit tuh untuk murid-murid saya karena tadi saya sudah bertanya sama murid-murid saya, ternyata mereka sama sekali tuh belum pernah mendengar materi tersebut gitu Pak. Oh, jadi Bu Zen ingin mendapatkan ide hal yang baru ya Bu ya, terkait pelaksanaan pembelajaran matematika di kelas.
untuk menghadapi materi dengan tingkat kesulitan yang tinggi tentunya ya Iya, Bu ya. tepat sekali Pak Eko. Nah, Bu Zen bisa dideskripsikan lebih jelas kira-kira ide atau hal baru apa yang Ibu inginkan seperti apa? Hmm. Mungkin saya bahas tentang materinya dulu ya Pak ya. Jadi gini Pak, materi baru yang saya maksud itu kan tentang transformasi geometri. Hmm. Nah, jadi dalam materi tersebut dijelaskan misalnya seperti perubahan sebuah titik, garis maupun bidang pada koordinat ataupun persamaan tertentu. Nah, jadi dijelaskan juga bagaimana titik, garis dan bidang tersebut mengalami perubahan. Perubahannya seperti ada pencerminan, rotasi, perbesaran ataupun perpindahan lainnya. Dari yang saya sampaikan juga pasti Bapak Iya, agak bingung ya Pak ya. iya lumayan. Nah itu dia. Nah menurut saya itu materinya terlalu abstrak Pak. Hmm. Saya bingung nih bagaimana cara menyampaikan ke anak. Kalau hanya memberi rumus kan tuh sama saja saya mengarahkan anak untuk menghafal kan Pak, Iya, bukan betul. memahami. Iya. Nah saya ingin ide baru tersebut dapat membuat materi transformasi geometri yang sulit itu menjadi lebih mudah buat murid-murid saya. Seperti itu Pak. Baik, Bu Zen, jadi materi yang ingin Ibu sampaikan nanti sifatnya abstrak ya, Bu ya. Betul Pak. Nah, kira-kira ada tidak Bu cara yang bisa Bu Zen lakukan agar materi tersebut dapat lebih konkret gitu? Bisa sih Pak. Biasanya kan supaya lebih konkret, saya bisa menggambar Hmm. proses transformasi tersebut ke dalam koordinat kartesius. Biasanya saya bisa gambar Pak. Baik, Bu Zen, jadi Bu Zen bisa memvisualisasikannya ya, Bu Betul ya. betul. Nah, kira-kira media yang akan Ibu gunakan ini media seperti apa? Kalau untuk menggambar sih sederhananya saya bisa di papan tulis ya Pak. Tapi mungkin bisa juga tuh Pak melalui aplikasi GeoGebra. Hmm. Sepertinya akan menarik tuh Pak. Nah, menurut Ibu menariknya karena apa nih biasanya? Nah, karena aplikasi GeoGebra itu kan berarti kita memanfaatkan media IT ya Pak ya di dalam Hmm. kelas. Biasanya kalau kita mengajar dengan media yang berbeda atau baru gitu kan pasti mereka tertarik untuk belajar dan semoga saja itu bisa membuat yang sulit tadi menjadi lebih mudah gitu Pak Eko. Terus kira-kira apakah ada media lain yang dapat memudahkan murid dalam memahami materi tersebut, Bu? Mungkin melalui video pembelajaran Pak. Karena sepertinya kalau video pembelajaran itu kan bisa juga ya dari hal Hmm. yang abstrak menjadi lebih konkret. Ya, setuju Bu Zen. Gambar dan video juga dapat membantu untuk membuat yang abstrak menjadi lebih konkret. Nah, jadi apa rencana yang akan Bu Zen lakukan setelah ini? Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih nih Pak. Alhamdulillah setelah berbincang dengan Pak Eko, saya menjadi terbuka pikiran saya Pak. Jadi rencana saya berarti adalah membuat media pembelajaran berbasis aplikasi GeoGebra dan saya akan mencoba juga membuat video pembelajaran berbasis animasi. Selain itu nanti juga dalam pembelajaran di kelas saya akan mencoba menggambar langsung di papan tulis Pak. Seperti itu. Menurut saya itu sudah bagus sekali ya Bu ya. Setelah itu kira-kira adakah hal prioritas yang Bu Zen miliki dalam rencana aksi tersebut? Hmm, Prioritas saya adalah yang pasti murid-murid saya ya Pak ya. Prioritas saya murid-murid saya menjadi lebih memahami materi transformasi geometri yang pasti dengan cara yang lebih mudah dan dalam suasana pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan untuk murid-murid saya Pak. Baik Bu Zen, jadi pemahaman murid tetap jadi prioritas yang utama ya Bu ya. Betul Pak. Lalu strategi atau langkah untuk mencapai tujuan tersebut tadi kira-kira apa? Strateginya ya Pak ya. Yang pertama saya akan mencari referensi terlebih dahulu. Kemudian aplikasi GeoGebra tersebut akan saya pelajari lagi supaya saya bisa lebih bisa memanfaatkan aplikasi tersebut secara maksimal. Karena kan itu materi baru ya Pak ya buat anak-anak gitu. Kemudian untuk video pembelajaran, ya saya belajar lagi Pak cara membuat video pembelajaran berbasis animasi.
nanti saya akan cari referensinya. Nah, kira-kira siapa aja yang ingin Bu Zen libatkan dalam proses tersebut? Oke, yang pasti rekan sejawat, Mm-mm. Pak, dan juga murid. Kenapa rekan sejawat? Karena dalam proses tersebut saya membutuhkan ini ya, teman sebagai mentor saya. Di sekolah kan ada tim IT tuh, Pak, yang dia lebih pro untuk video pembelajaran animasi tentunya ya. Nanti saya akan tanya kepada beliau supaya beliau bisa memberikan saya trik-trik gitu Pak, cara membuat yang lebih menarik seperti apa. Terus kenapa murid? Karena ya pasti saya akan menerapkan itu di kelas, saya akan memperagakan tadi aplikasi GeoGebra itu. Syukur-syukur anak-anak juga bisa ikut tuh Bu, ya Pak ya, bisa ikut untuk mengoperasikan aplikasi tersebut gitu Pak. Ya, baik Bu Zen. Kemudian setelah ini apa kira-kira komitmen Bu Zen terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Yang pasti, yang pertama saya akan membuat timeline, Pak. Timeline dari saya mencari referensi, kemudian melakukan persiapan, dan juga membuat media pembelajaran itu sendiri. Dan saya akan berusaha untuk disiplin dalam menjalankan sesuai timeline itu, gitu. Karena kan kalau kita lihat waktu tinggal 2 minggu lagi nih Pak ya. Kalau saya bermalas-malasan, yang ada saya tidak akan siap nanti menghadapi 2 minggu itu. Jadi dalam 2 minggu saya akan membuat timeline secara sistematis, mulai dari mencari referensi, kemudian mempersiapkan tadi ya, saya belajar lagi, kemudian nanti saya membuat media tersebut dan menerapkannya ke anak-anak. Syukur-syukur dalam 2 minggu sudah selesai. Rencana yang bagus ya Bu. Setelah ini kira-kira bagaimana tindak lanjut dari aksi yang sudah Ibu rencanakan? Oke, dari rencana tadi kan nanti saya akan terapkan tuh Pak aksinya. Nanti setelah saya terapkan, tindak lanjutnya saya akan melakukan refleksi. Saya akan melihat bagaimana pemahaman anak-anak setelah saya menggunakan media tersebut. Apakah itu efektif atau tidak? Kalaupun ada kekurangan, saya akan saya akan mencoba memperbaiki supaya di pertemuan selanjutnya itu akan menjadi lebih efektif. Oke Bu, sepertinya rencana Ibu tadi sudah sangat baik sekali ya Bu ya. Nah, komitmen dan tindak lanjutnya juga sangat terdeskripsi dengan baik. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Mulai malam ini Pak, malam ini saya akan coba. Ya. Baik Bu, nanti kalau sudah dibuat dan diterapkan, kita bisa ngobrol kembali ya Bu ya. Ya. Baik Pak Eko, terima kasih banyak atas waktu dan pencerahannya nih Pak Eko. Alhamdulillah setelah coaching dengan Pak Eko, pikiran saya jadi terbuka dan saya mendapatkan ide baru. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kemudahan tentunya dalam melayani siswa-siswi kita ya Bu ya. Iya, makasih Pak Eko. Kalau begitu, sampai berjumpa kembali ya Bu ya. Iya, kebetulan saya juga ada kelas Oh, lagi nih masih Pak. ada Setelah jam ini ya? Iya. boleh saya pamit Pak? Silakan Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Eko, Bu Ima. Sama-sama Ibu Zen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Eko. Pak Eko tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Zen ya? Iya Ibu sudah. Bagaimana hasilnya Pak Eko? Alhamdulillah Ibu hasilnya sangat baik ya. Kuci saya sudah menemukan solusinya Bu. Alhamdulillah. Baik, Pak Eko langsung aja nih kita bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Zen sampaikan ya Pak. Baik Ibu. Iya. Apa nih Pak yang sudah disampaikan Bu Zen, yang sudah dilakukan nih oleh Bu Zen untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Nah, kebetulan saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada Kuci dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari Kuci. Iya, tadi saya juga mendengar ya Pak, selama Pak Eko coaching dengan Bu Zen sudah melakukan coaching dengan bagus ya Pak ya.
Terima kasih Ibu sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Iya, baik. Selanjutnya nih, Pak Eko, apakah langkah-langkah Bu Zen untuk mengembangkan kompetensi yang memberikan pertanyaan berbobot? Baik Bu, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu ya Bu ya. Kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain tentunya. Oh gitu, baik. Jadi kapan nih rencana Pak Eko akan mencari referensi tersebut? Tentunya sesegera mungkin ya Bu ya, akan saya laksanakan secepatnya Bu. Baik Pak Eko, nanti kita akan bertemu lagi ya Pak untuk progres perkembangan dari Bu Zen. Baik Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Baik, sama-sama Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Zen. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Zen juga hari ini? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan sehat, Bu Ima. Alhamdulillah. Hari ini Bu Ima mau melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya, betul Bu Zen. Nah, sebelum Bu Ima melakukan coaching, sebagai awalan saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih Bu. Yang pertama juga saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian nanti dalam pelaksanaan coaching saya akan mengamati Bu Ima sebagai coach dan juga coachee apakah dalam pelaksananya sudah melaksanakan alur tirta Bu. Kemudian saya juga ingin mengamati bagaimana Ibu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee dalam merespon atau memberi tanggapan dari pertanyaan Bu Ima gitu ya. Kemudian jangan lupa ya Bu, nanti saat melakukan coaching tetap memperhatikan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Oke, pertanyaan saya yang pertama nih Bu Ima, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan ya Bu Zen ya. Yang pertama, saya akan menjadi mendengarkan yang aktif. Oh ya. Ya, dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Iya. Nah, secara spesifiknya itu seperti apa Bu? Kompetensi yang spesifik di sini yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nanti di sini saya akan menggali. Ya, udah lagi. Sama tuh, Sama ya? sama, iya. Oke, baik Bu Ima, untuk pertanyaan kedua dari saya, kompetensi yang spesifik yang akan Bu Ima kembangkan itu apa saja Bu dalam coaching kali ini? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu pertanyaan yang berbobot ya Bu Zen ya. Di sini nanti akan saya gali dalam coaching itu ya. Jadi si coach ini akan menemukan sendiri solusi-solusinya dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi yang saya ajukan. Oke, jadi kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan adalah dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Nah, kemudian indikator ketercapaiannya apa nih Bu? Indikator ketercapaiannya adalah saat coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan coachee di sini bisa memiliki rencana-rencana ke depan apa saja tuh yang harus dilaksanakan. Oke, Seperti baik. itu, iya. Baik Bu Ima, terima kasih atas jawaban-jawabannya, sudah saya catat semua. Baik. Setelah ini silakan Ibu lanjutkan untuk melaksanakan coaching. Ibu silakan melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Zen. Sama Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ima. Iya, tadi pagi Pak Eko katanya ingin bertemu dengan saya, ada yang ingin dibicarakan ya. Kebetulan saat ini saya sudah senggang nih Pak Eko. Ya nih Bu Ima, sebelumnya saya mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya Ibu Ima ya. Ada sesuatu hal yang
mengganjal di pikiran saya, Bu. Saya butuh di coaching sebentar, apakah bisa, Bu? Baik, boleh Pak Eko. Semoga saya dapat mencerahkan ya. Nah, dari pembicaraan kita sekarang, apa nih yang ingin Pak Eko dapatkan? Ya, Bu, saya tentunya ingin mendapatkan ide atau hal baru yang lebih segar, Bu, terkait pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas saya. Nah, saya kan mengajar ada 13 kelas, Bu. Nah, dari 13 kelas itu ada 2 kelas yang mayoritas murid-muridnya ini kurang minat, Bu, belajar pendidikan Pancasila gitu. Padahal treatment setiap kelas itu sama, Bu, saya lakukan. Di 11 kelas lainnya juga menurut saya seru-seru aja dan fun aja gitu. Oh, gitu. Jadi Pak Eko ingin mendapatkan ide-ide segar ya untuk pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila di 2 kelas yang terlihat sebagian besar anak-anaknya kurang minat belajar pendidikan Pancasila ya Pak? Iya, benar sekali, Bu. Oke, nah Pak Eko bisa nggak deskripsikan lebih jelas nih yang tidak kurang minat anak-anak itu seperti apa ya? Jadi gini, Bu, biasanya kan saya memulai pembelajaran itu dengan menyapa murid terlebih dahulu, ya kan, menanyakan perasaan mereka. Terkadang juga ada sedikit kuis, dan kadang juga tidak. Lalu biasanya saya kirimkan materi melalui PDF atau video terlebih dahulu. Nah, di kelas juga hanya latihan memecahkan soal-soal baik secara individu ataupun berkelompok. Nah, kalau di 2 kelas ini mayoritas mereka malah tidak bersemangat, Bu. Sesekali saya mendapati beberapa ada yang tidur-tiduran, main game dan lain sebagainya. Ya, selain itu saya juga melihat tidak ada ekspresi yang ceria di wajah-wajah mereka ini, Bu. Saya lebih sering mendengar keluhan-keluhan dari mereka. Mereka kadang banyak yang kesulitan untuk memecahkan masalah, terutama ketika saya sedang diskusi kelompok. Nah, jika mengerjakan tugas pun kalau berkelompok mereka seringkali hanya kadang merenung, hanya terdiam gitu. Jadi tim menyimak tidak aktif gitu, Bu. Nah, hal ini juga terbukti ketika penilaian harian belajar, Bu. Ketika penilaian mereka hasilnya itu jauh dari kata ketuntasan minimal atau KKM. Begitu, Bu, masalahnya. Iya, iya. Baik, Pak Eko. Pak Eko sebenarnya sudah mulai pembelajaran dengan pendekatan KSE ya, kompetensi sosial emosional nih, seperti menyapa murid dengan hangat dan menanyakan perasaan mereka. Sudah menyampaikan konten yang beragam dan juga menggunakan metode diskusi kelompok. Sama ya dengan yang diterapkan di kelas-kelas yang lain. Nah, kenapa nih Pak menggunakan treatment yang sama di 2 kelas tersebut? Iya, Bu, itu kadang saya menggunakan yang sama itu karena yang saya terapkan di kelas lain itu jalan-jalan aja, Bu. Bahkan mereka juga di kelas lain, di kelas 11-nya itu mereka sangat antusias dan hasil belajarnya pun juga memuaskan gitu. Oke, baik Pak Eko. Ternyata pembelajaran yang Pak Eko terapkan di 11 kelas lainnya itu berhasil ya Pak ya? Apakah Pak Eko pernah melakukan refleksi di 2 kelas yang bermasalah tersebut? Pernah, Ibu. Pernah. Nah, informasi apa tuh yang Bapak peroleh dari kegiatan refleksi tersebut? Nah, informasi yang saya peroleh rata-rata mereka itu merasa bosan, Bu. Merasa bosan, bahkan sampai tidak fokus. Nah, biasanya karena ketidakfokusan mereka di jam saya ini, di pendidikan Pancasila ini mereka ada di jam terakhir, Bu. Terutama di jam 1:30 sampai jam 2:30. Jadi udah di jam-jam ngantuk kayaknya. Iya. Pak ya. Seperti itu ya Pak ya. Apakah ada faktor lainnya Pak Eko? Kalau yang saya lihat sih, kalau dilihat dari hasil tes diagnostik kognitifnya, Bu, 2 kelas ini
hasilnya jauh dari kelas-kelas lain, Bu. Kalau begitu bisa jadi daya tangkap mereka dengan teman-teman dari 11 kelas lainnya berbeda ya Pak ya? Iya Bu, betul Bu. Lalu nih, kira-kira apa rencana Pak Eko untuk membuat pembelajaran pendidikan Pancasila ini menjadi lebih menyenangkan dan mudah untuk dua kelas yang bermasalah ini Pak Eko? Setelah saya berbincang dengan Bu Ima, saya jadi sadar Bu, kalau kemampuan mereka ini berbeda dengan kelas yang lainnya. Sedangkan selama ini perlakuan saya sama gitu. Saya juga kadang kurang memperhatikan waktu pembelajaran. Ya menurut saya wajar aja sih ya Bu kalau mereka kurang antusias gitu. Karena biasanya itu kondisi fisik mereka yang sudah lelah karena udah di jam terakhir gitu ya. Belum lagi ketika jam-jam terakhir, ketika diskusi mereka harus berpikir memecahkan masalah gitu. Ya itu bagi saya juga sebenarnya tidak mudah gitu, apalagi terbentur di jam terakhir. Nah, sepertinya saya ini harus mencari referensi ya Bu ya, seperti ice breaking atau permainan kecil mungkin yang menarik, yang membuat mereka ini lebih fun kembali. Saya buat konsep belajar Bu. Saya buat konsep belajar sambil bermain. Dan tentunya target ketuntasan minimal di kelas tersebut ya setidaknya turun gitu. Oh gitu, wah bagus sekali tuh Pak Eko melakukan ice breaking tadi ya, dan membuat target ketuntasan yang berbeda dengan kelas lain. Itu adalah keputusan yang bijaksana Pak Eko. Kira-kira nih siapa yang akan Pak Eko libatkan dalam kegiatan ini nantinya? Ya, dalam kegiatan ini yang saya akan libatkan tentunya yang pertama adalah rekan sejawat saya Bu, ya, yang paling dekat dulu. Setelah itu nanti saya minta bantuan wali kelas, kelas dan bila perlu saya juga minta bantuan wali muridnya seperti itu. Baik. Kalau begitu Pak Eko, ini referensi ice breaking ini sudah bagus ya Pak Eko ya. Nanti bisa tinggal diterapkan di kelas Pak Eko ya. Dan mudah-mudahan tadi bisa ini nih sesuai dengan perkembangan murid-murid yang bermasalah tadi ya. Iya. Pak Eko, lalu kapan ini akan dilaksanakan Pak Eko? Tentunya saya akan melaksanakan rencana saya ini dengan secepat mungkin Bu. Bila perlu minggu depan saat jam pelajaran saya di kelas tersebut Bu. Oh iya. Baik, nanti kalau sudah diterapkan kita bisa ngobrol lagi ya Pak Eko ya. Saya ingin tahu nih perkembangan murid-murid Pak Eko itu seperti apa. Iya. Ya siap Bu Ima. Kalau Bu Ima punya referensi permainan atau ice breaking yang menarik, bisa berbagi pengalamannya Ibu. Baik, siap Pak Eko. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Ima ya atas pencerahannya dari Bu Ima. Alhamdulillah setelah proses coaching ini pikiran saya jadi terbuka Bu. Jadi saya mendapatkan ide-ide yang lebih segar, ide-ide yang terbaru. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kemudahan ya Pak Eko ya. Amin, dalam melayani murid-murid kita. Iya. Amin Bu. Kalau begitu sampai jumpa bertemu minggu depan ya Bu Ima ya. Baik, siap Pak Eko. Saya pamit terlebih dahulu Pak Eko ya. Baik Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ima sudah melaksanakan coaching ya Bu. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu Zen. Coach saya sudah menemukan solusi. Iya. Alhamdulillah. Baik Bu, kita langsung saja ya Bu bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu sampaikan di awal. Baik Bu Zen. Nah, apa nih Bu yang sudah Bu Ima lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi? Iya, di sini saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya sudah menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coaching
dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi-potensi dari coaching. Oke, baik. Setelah saya observasi, memang Bu Ima juga sudah melakukan coaching dengan sangat bagus nih, Bu. Iya, terima kasih Bu Zen sudah menyampaikan penilaian ya selama saya coaching. Oke, baik. Nah, selanjutnya apa nih, Bu, langkah-langkah Bu Ima untuk mengembangkan kompetensi seperti tadi yang Ibu sudah sampaikan, yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Iya, di sini nanti saya akan melakukan refleksi, Bu Zen. Refleksi diri terlebih dahulu ya, kekurangan apa yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Iya, seperti itu Bu Zen. Oke, baik. Selanjutnya, apa nih langkah-langkah Bu Ima untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Iya, baik Bu Zen. Nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu ya. Kekurangan apa yang ada pada diri saya. Kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Akan segera saya laksanakan secepatnya Bu Zen. Mencari referensi-referensi ini. Oke, baik. Jadi yang akan Ibu laksanakan adalah yang pertama refleksi diri dan yang kedua mencari referensi dan dilakukan secepatnya ya Bu ya. Iya. Oke. Kemudian berarti sudah jelas semuanya, pertanyaan sudah dijawab semuanya. Nanti kita akan bertemu lagi ya Bu ya untuk progres perkembangan Bu Ima. Iya, baik Bu Zen. Terima kasih Bu Ya, Zen. terima kasih juga Bu Ima. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi